Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ferly Sabti Irwansyah, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Komtek Info, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Muhammad Rian Febianto dengan NIM 121208073 yang akan mempresentasikan tentang pengaruh media pembelajaran asal bahasa berbasis Android terhadap efikasi diri peserta didik. Kemudian untuk topik yang kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Kemudian yang pertama untuk pendahuluan, pada perkembangan teknologi abad ke-21, menuntut para pendidik untuk menguasai keterampilan berupa memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa kita sebut dengan ICT literacy skills dalam pembelajaran. Adanya teknologi dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik, khususnya dalam bidang kimia. Penelitian ini dinilai perlu untuk menerapkan media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi asam dan basa yang menunjang pemahaman materi peserta didik dan meningkatkan efikasi peserta didik. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode penelitian, di mana populasi pada penelitian ini merupakan para peserta didik kelas 11 MIPA SMA N5 Yogyakarta, di mana kita menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen di sini kita melakukan perlakuan dengan pembelajaran kimia menggunakan berbasis Android. Kemudian yang kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran kimia tanpa menggunakan media pembelajaran Android. Kemudian Kemudian untuk teknik pengambilan sampel adalah random sampling, di mana sampel pada penelitian ini yaitu kelas 11 MIPA 5 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 32 peserta didik dan kelas 11 MIPA 6 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 33 peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2018-2019. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, di sini yang digunakan adalah angket efikasi diri, di mana angket efikasi diri terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama ada penyelesaian tugas, yang kedua ada keyakinan, ketekunan, usaha, dan pencapaian yang dijabarkan menjadi 28 pertanyaan berupa pernyataan positif dan pernyataan negatif. Dan kemudian data efikasi diri peserta didik yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan One Way ANOVA dengan bantuan program SPSS versi 24. Kemudian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Data hasil penelitian yang dilakukan diperoleh skor post-test efikasi diri pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data skor efikasi diri diperoleh dari angket efikasi diri sebanyak 28 butir pertanyaan yang digunakan sebagai post-test setelah masing-masing kelas diberikan sebuah perlakuan. Distribusi efikasi diri para peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ditunjukkan pada tabel di bawah ini, di mana pada tabel di bawah ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh skor post-test only efikasi diri pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil rata-rata efikasi diri peserta didik yang menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran Android memiliki skor rata-rata 85,38. Sedangkan peserta didik yang melakukan pembelajaran konvensional memiliki skor rata-rata sebesar 77. Kemudian tabel 2 hasil uji normalitas, di mana uji normalitas ini dilakukan sebagai prasyarat agar uji ANOVA dapat dilakukan, di mana pada tabel kedua ini data skor efikasi diri peserta didik pada kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada nilai yang signifikan yaitu kurang dari 0,05 yaitu 0,427,
pada kelas eksperimen dan 0,256 pada kelas kontrol. Selanjutnya yaitu ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini adalah salah satu prasyarat agar uji ANOVA dapat dilakukan. Kemudian adapun hasil homogenitas varian dengan Leuven's test tertera pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, homogenitas data varian adalah homogen. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai yang signifikan dari uji homogenitas kurang dari 0,05 yaitu 0,222. Kemudian berdasarkan karakteristik data tersebut, data skor efikasi diri peserta didik dapat dianalisis dengan ANOVA. Hasil uji ANOVA dapat dilihat pada tabel 4, di mana berdasarkan pada tabel 4 ini, nilai signifikan pada uji ANOVA sebesar 0,017, lebih kurang kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Efikasi diri peserta didik yang menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran Android lebih baik daripada peserta didik yang melakukan pembelajaran tanpa berbasis Android atau konvensional. Kemudian yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efikasi diri peserta didik yang melakukan pembelajaran menggunakan media Android lebih baik dibandingkan para peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Penerapan media pembelajaran kimia berbasis Android memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efikasi diri para peserta didik dalam pembelajaran kimia. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikan dari uji One Way ANOVA, yaitu kurang dari 0,05, sehingga media pembelajaran Android dapat meningkatkan efikasi diri para peserta didik dalam pembelajaran kimia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih.